Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Putri Anjani, NIM 210209040 dari kelas 21A1 Farmasi. Saya di sini ingin mereview jurnal yang berjudul Detection of Hepatitis B Surface Antigen Hepatitis B Core Antigen and Hepatitis B Virus DNA in Parotid Issues. Pendahuluan, Cina memiliki insiden infeksi hepatitis B yang sangat tinggi. Tingkat positif antigen permukaan serum hepatitis B adalah sekitar 10-15%, yang berarti 120-180 juta infeksi aktif di negara tersebut. Hepatitis B dapat menyebabkan berbagai gangguan pada manusia seperti hepatitis akut, hepatitis kronis, hepatosirosis, dan karsinoma hepatoseluler. 3,4 HBV dapat menyebabkan lesi patologis ekstrahepatik. Dengan kemajuan teknik molekul, HBV dapat dideteksi pada pasien dengan infeksi HBV pada sel mononuklear darah tepi, jaringan pankreas, limpa, kulit dan ginjal, dan cairan seperti air liur, air mani, sekret vagina, keringat, ASI, air mata, dan urin. 5,7. Meskipun telah ada beberapa penelitian tentang infeksi dan lokasi HBV di jaringan ekstrahepatik, 8. Masih kontroversial apakah HBV dapat bereplikasi di luar hati setelah infeksi akut. 6. Hasil penelitian mengenai lokasi dan distribusi HBV dalam jaringan atau sel ekstrahepatik tidak konsisten, dan lesi patologis yang disebabkan oleh infeksi ekstrahepatik dengan HBV dan patogenesisnya tidak sepenuhnya dipahami. Sedikit yang diketahui tentang apakah HBV ada di jaringan parotis. Jika kita dapat menunjukkan bahwa HBV ada di jaringan parotid, maka masuk akal untuk berasumsi bahwa virus yang ada di air liur merupakan berasal dari kelenjar air liur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeteksi HBsAg, hepatitis B core antigen, dan DNA HBV pada spesimen biopsi parotis dan pasien dengan penanda serum HBV positif menggunakan imunositokimia dan reaksi bantai polimerase (PCR). Tujuan untuk menguji keberadaan antigen permukaan hepatitis B atau HBsAg, inti hepatitis B agen atau HBcAg, dan virus hepatitis B atau HBV, DNA pada jaringan parotis dan dari pasien dengan positif penanda serum HBV. Bahan dan metode. Kami meninjau registri patologi tahun 1992 sampai 2003 Rumah Sakit Siangya Universitas Central South dan mengidentifikasi semua pasien yang pernah menjalani biopsi parotis. Karena tidak mungkin mendapatkan jaringan parotis dari individu normal, kami menggunakan jaringan parotis yang diambil dari pasien yang diduga tumor parotis untuk pemeriksaan patologis. Kami selanjutnya memilih pasien dengan HBsAg serum positif. Jaringan parotid yang tertanam parafin dari pasien dengan HBsAg serum positif digunakan untuk pemeriksaan laboratorium. Adanya HBsAg dan HBcAg pada jaringan biopsi parotid ditentukan dengan imunositokimia sesuai dengan protokol yang disediakan oleh produsen. Reagen yang digunakan dibeli dari Zhongshan Biological Technology Ltd. Beijing. Untuk pasien dengan HBsAg dan HBcAg yang terdeteksi di jaringan parotis, DNA HBV diperiksa dengan PCR. Jaringan parotid yang tertanam parafin dicerna dengan proteinase K, dan DNA diisolasi dengan fenol dan kloroform. Urutan primer adalah sebagai berikut. Primer maju 50 TCGGAAA, TCAA, CCT, CCTTT, CCAG, ATGG 30.
Premier terbalik 50 GCC TACAAG GTC GGTC GTTA CA 30. Panjang produk PCR adalah 350 BP. 30 siklus amplifikasi DNA dilakukan dalam 50 ml campuran reaksi PCR. Kondisi untuk setiap siklus adalah denaturasi pada 94,8C setiap 30 detik. Anil Premier pada 55,8C setiap 30 detik. Dan elongasi pada 72,8C selama 30 detik diikuti dengan elongasi akhir 10 menit pada 72,8C. Hasil dan pembahasan. Hasil penelitian kami menunjukkan bahwa HBsAg, HbCAg, dan DNA HBV hadir dalam jaringan parotin yang konsisten dengan penelitian yang dilaporkan sebelumnya. 15 temuan dari penelitian kami dan sebelumnya menunjukkan bahwa HBV dalam air liur mungkin berasal dari kelenjar ludah yang terinfeksi. Dalam penelitian kami, biopsi parotis dilakukan mengikuti protokol patologi standar, yaitu jaringan parotis dicuci di antiseptik dan tertanam parafin, sehingga kemungkinan temuan HBV parotis positif palsu yang disebabkan oleh kontaminasi darah sangat kecil. Meskipun sampel dalam penelitian kami diambil dari pasien dengan dugaan tumor parotis, hanya satu yang merupakan neoplasma yang dikonfirmasi secara patologis dan yang lainnya adalah kasus jinak. Bahkan untuk kasus neoplasma, kami menggunakan jaringan parotid normal untuk pemeriksaan HBV. Akibatnya, temuan kami dapat mewakili infeksi HBV pada jaringan parotid normal. Kehadiran HBsAg dan HbCAg dalam tubuh manusia menunjukkan bahwa individu terdapat membuat antibodi dan anti-HBV, dan antibodi dapat membentuk kompleks imun. Kesimpulan, HBV adalah virus DNA beruntai ganda sebagian dari keluarga Hepatnarviridae. Panjang genom HBV adalah 3,2 kb. 17 ada beberapa jenis DNA HBV pada tahap replikasi yang berbeda, seperti DNA sikular tertutup kovalen HBV, DNA sikular santai, DNA beruntai tunggal, dan DNA parutan terintegrasi. Dalam siklus hidup HBV, cccDNA adalah template untuk transkripsi RNA pregenomik virus dan semua messenger RNA. 18 cccDNA adalah perantara replikasi DNA HBV yang menopang infeksi HBV dalam tubuh manusia. 19 dan memakai peran penting dalam replikasi dan pembentukan HBV dari infeksi HBV. Namun karena kekurangan dana, kami tidak memeriksa cccDNA pada jaringan parotid. Singkatnya, penelitian kami berdasarkan 22 pasien dengan penanda serum HBV positif menunjukkan bahwa kelenjar parotis dapat berfungsi sebagai tempat lokasi HBV. Apakah HBV dapat bereplikasi di jaringan parotid perlu diselidiki lebih lanjut. Studi di masa depan tentang pertanyaan penelitian ini dapat mengarah pada penemuan rute transmisi HBV yang berpotensi baru dan dapat memberikan bukti ilmiah untuk pengendalian dan pencegahan hepatitis B. Misalnya, jika HBV yang terdeteksi pada air liur berasal dari kelenjar ludah, bukan darah. HBV penularan dapat diwujudkan melalui kontak intim dengan individu HBV positif. Kesimpulan, HBV pada saliva kemungkinan berasal dari kelenjar ludah yang terinfeksi, dan infeksius air liur dapat menularkan HBV. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.